Budiawan Arif di sini dan kita masih di channel Garasi Mobil. Dah, di video ini gengs, gue nggak sendirian, gue bareng teman gue namanya Mas Ivan. Mungkin kalian juga nggak asing ya, karena beliau ini sudah pernah ada masuk di video gue sebelumnya yang waktu itu kita ngebahas mengenai proses atau persyaratan ya, ini ya pengajuan kredit ya, syarat apa aja sih kalau kalian ingin mengajukan kredit mobil. Nah di video ini gue ingin membahas mengenai bukan mobil lah, bukan prospek mobil, tapi beliau ini adalah spesialis mengenai ini ya, administrasi ya. Spesialis bukan mobil, untuk mobil ya, spesialis di bidang administrasi atau proses leasing atau kredit ya, pengajuan kredit. Nah oke, gue langsung ini ya. Tapi yang jelas kita ada bukan di segmen review nih. Iya, betul. Kita di segmen BBM, bincang-bincang mobil. Oke Mas Ivan. Ya. Gue mau nanya dong, kira-kira kan udah lama nih kerja di dunia pembiayaan ya, otomotif dari sisi leasing atau kredit segala macam. Kira-kira ada suka dukanya kan apa? Ketika kalian bekerja, atau mungkin sedikit sekilas lah job desk-nya itu apa? Job desk-nya kalau saya itu bagian yang proses kredit kendaraan, dari pick up data, analisa sampai penerimaan mobil. Gitu. Ya, Pengapproval juga? pengapproval juga, naikin approval juga lebih tepatnya kayak gitu sih, lebih juga naik approval. Kalau suka dukanya itu banyak sebenarnya. Apa dulu nih segmen yang mau ditanya? Banyak. Suka dukanya atau mungkin dari sisi apa ya? Atau ada kendala ketika melakukan pekerjaan itu loh, kayak ini naikin berkas atau mengumpulkan berkas atau dari sisi konsumennya boleh. Betul. Kalau dari administrasi sendiri kadang-kadang gini, kan kita namanya proses kredit kendaraan tuh butuh data-data pendukung ya, mungkin seperti melampirkan rekening koran, terus kemudian melampirkan kepemilikan rumah atau PBB atau pemilik listrik. Itu memang customer banyak yang bisa sulit untuk melampirkan itu, tapi kita selalu kasih solusi, yaitu pakai data-data lain, pendukung lainnya. Customer kadang-kadang dia mau beli mobil tapi nggak mau diribetin. Nah itu yang ribet kita sendiri. Sedangkan kita kan punya SOP, tapi kita masih ada solusi lain yang boleh kita kasih ke dia sih. Untuk biasanya kan dibantuin sama salesnya juga kan, enggak? Salesnya dari yang penjual mobil atau dealernya? Iya, biasanya ada dibantu sales sama penjual mobil untuk dia ngungkapin data, bantu follow up. Tapi kadang-kadang kalau salesnya lama follow up-nya, kadang-kadang kita langsung follow up. Jadi untuk prosesnya di situ. Itu dari administrasi yang sering saya hadapi. Mungkin kalau ada masalah lain untuk di kreditnya sendiri, setelah kita melakukan pencarian, kita yang proses, kita yang tahu karakter, kita yang melakukan prosesnya itu, berarti kan kita bertanggung jawab untuk memberikan kredit. Nah, kita dikasih tanggung jawab selama 9 bulan pembayaran. Jadi gitu. 9 bulan pembayaran itu customer tidak boleh keterlambatan di atas 30 hari. Nah itu ya, kalau ada cash dia belum bisa bayar atau segala macam nih, kita harus ngingetin untuk pembayarannya gimana apa segala macam. Itu emang selalu pasti ada reportnya. Nanti ditanya tuh, nah customer kadang-kadang ya ada karakter yang ya nggak mau bayar dan lain-lain. Terus yang seru banget tuh biasanya. Nah itu kita benar-benar ngeselin ya? Ngeselin ya. Jadi kadang-kadang kita nangkap juga jadi kolektor, kadang-kadang udah kondisi kayak gitu. Tapi emang biasa sih kalau di perusahaan pembiayaan seperti itu tuh emang udah biasa gitu. Jadi emang kalau buat proses melakukan pencairan dana atau beli mobil itu gampang, tapi yang susah itu ketika menjaga customer itu untuk bisa bayar. Karena emang kan permasalahan itu banyak, apalagi COVID kayak gini nih. Banyak yang ya minta minta dimengerti soal keadaan sekarang COVID, tapi kan kita tetap harus ada itu biasanya ada. Dari skill. Lagi COVID begini kan otomatis banyak juga mungkin konsumen yang nggak bayar. Betul. Nah, tapi kan ada program relaksasi strukturis itu gimana? Itu sangat sebenarnya meringankan konsumen boleh menggunakan program itu atau mengajukan program itu atau gimana? Ya, sebenarnya untuk relaksasi itu emang setiap leasing itu pasti ada, perusahaan pembiayaan itu pasti semua ada.
tergantung, biasanya ada berapa bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Terus mungkin kalau di bank mungkin untuk KPR rumah mungkin ada yang saya tahu tuh bisa sampai 6 bulan, ada yang setahun, itu beda-beda. Kalau untuk perusahaan pembiayaan itu sampai 2 bulan. Untuk itu kita kasih solusi juga, misalkan mereka lagi ada pembayaran keterlambatan pembayaran atau segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga ada juga yang udah mulai tidak bekerja, jadi ngebalikin unit. Mereka sih mungkin enak ya, sudah selesai pengembalian unit, udah masalah mereka selesai. Tapi kan tidak, masalah itu selesai di kita. Gitu. Saya yang proses, karena tetap saya harus gendong sampai 9 bulan itu. Karena saya itu kan ya istilah baru ngangsur, masa udah berapa bulan udah bermasalah gitu. Makanya saya tanggung jawab kita sampai 9 bulan akhir untuk pembayaran. Tetap aja customer banyak itu yang baru kita kasih, mungkin di Januari tarik. Banyak banget ditarik, saya ketarik, mereka nyerahin, mas saya udah nggak sanggup, saya udah nggak kerja, dia ngebalikin segala macam. Makanya kan audisi, mungkin kalau dia mereka masih kerja terus masih gajinya hanya dipotong, mungkin mereka masih sanggup untuk pembayaran. Tapi kalau udah benar-benar udah nggak kerja sama sekali, terus mungkin unitnya dipakai buat usaha atau lain, udah goyang, mereka milih ya udahlah daripada seharusnya utang atau segala macam, mereka balikin. Masalah selesai di mereka, tapi tidak selesai di saya. Itu sampai 9 bulan gitu. Wow, ternyata banyak ya yang terdampak dari COVID ini ya. Pasti kita udah tahu ya, banyak yang ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Cuma ternyata impactnya sampai ke, kalau ada yang punya cicilan rumah atau mobil, sampai ngembaliin mobil juga karena nggak sanggup bayar. Ya ada lagi pengalaman yang serius emang selalu di bagian permasalahan kredit ya. Masalah kredit itu ya kadang karakter orang, dia yang punya kewajiban untuk pembayaran tapi lebih galakan mereka loh. Mereka yang biasa itu sama kayak ngancem itu banyak banget. Sama kayak antar teman gitu, kita ngutang ngutang teman, ketika temannya nagih, kita yang ngutang lebih galak pasti begitu. Why are you crying? Kadang-kadang ya itulah suka dukanya kalau untuk penagihan, untuk administrasi ya gitu, untuk pengumpulan data yang nggak segampang yang kita harapkan. Padahal mereka yang butuh, tapi mereka maunya dimudahin aja. Kan kita juga harus ikutin SOP yang ada. Tapi boleh ya kalau misalnya ada yang mengajukan relaksasi itu boleh ya? Jadi diperbolehkan, memang ada programnya. Memang ada programnya ya? Dari leasingnya sendiri atau dari pemerintah sih ya gitu? Dari leasing sendiri, karena keadaan kayak gini kan emang banyak ya, ada kasih program untuk sekitar sama Oke. Iya lumayan loh, maksudnya kondisi lagi kayak begini, semua ini banyak yang susah gitu kan. Kalau paling enggak tuh konsumen paling enggak ada niat baik lah. Iya, ya. betul. Karena ya kalau yang daripada diam-diam aja nggak bayar, atau ada masalah ditarik gitu. Mungkin kalau memang masih niat untuk ada langsung ya harusnya boleh ya ngajuin relaksasi. Betul. Ada ini nggak, kira-kira ada konsumen yang lucu-lucu nggak ketika pernah ketemu konsumen yang lucu atau apa? Yang aneh-aneh ya ada, namanya ada yang lagi butuh ya banget ya, baik banget tuh. Biasa baik. Orang juga kayak gitu biasa. Baik banget, manis loh. Tapi udah giliran masalah ada itu kita mengingatkan mereka lebih galak lagi, jauh lebih galak daripada kita itu sih. Nggak pernah ada kasus apa gitu nggak? Kalau kasus mereka nggak bayar 3 bulan atau berapa? Jadi ada sih, ada kasus emang. Jadi saya pernah analisa itu mobil hilang baru angsuran pertama. Indikasinya itu kayaknya mafia. Jadi jadi udah waktu itu mobilnya Fortuner tahun 2016 lah. Waktu itu melakukan pencairan dana sebesar 300 juta. Ya. Baru angsuran ke rumah tetap ada. Kita analisa rumah tetap ada, rumah jelas, dia sebagai perusahaan di direktur jelas gitu. Ternyata indikasi dia udah banyak hutang di mana-mana. Jadi emang niatnya udah, jadi dia bertahan untuk itu, ternyata dia tuh sampai jual rumah. Rumah itu laku
mobil dihilangin semua. Jadi dia nggak tinggal di situ, udah ngilang. Itu baru belum bayar angsuran pertama sama. Hah? Dikasih. Langsung kabur. Langsung Wah, itu langsung ditanya habis-habisan itu udah gimana ya. Tapi kan kita nggak masalah, kita nggak salah karena apa? Kita kan analisa udah bener. Ya. Rumah ada, misalnya di survei rumahnya ada, terus data-data terlampir semua, rekening orang terlampir semua. Cuma kalau permasalahan tiba-tiba terjadi seperti itu dan menghilang ya kita nggak tahu, itu kan udah yang penting kita analisa di awalnya benar itu sih. Itu sampai sekarang masih bekas banget itu. Soalnya baru angsuran pertama, mobil baru lagi masalahnya lagi. Waduh, itu benar-benar tuh. Sampai sekarang masih dicari. Masih dicari, belum ketemu mobil hilang, orang hilang. Udah dikasih. Oh. Tapi ya kredit biasanya gitu. Ngeri ya. Udah niat. Ternyata nggak mudah ya kerja di dunia pembiayaan ya, kendaraan terutama ya. Itu. Oh ngeri ya. Maksudnya sampai sekarang lu nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sekarang tuh. Waduh, itu masih ingatan banget sih sampai sekarang. Itu sih, itu aja sih yang lebih seringnya gitu. Itu kali mobilnya nggak tahu kemana itu. Ya, jadi apa itu? Iya, nggak tahu kemana. Bisa jadi kan kalau gitu dijual lagi atau dipretelin biasanya kayak gitu. Kalau dijual lagi sih kalau gua rasa sih dipretelin kayaknya. Dipretelin. Yang penting dia udah ngilang nggak tahu kemana. Tapi kan dia dapat hukumannya blacklist seumur hidup. Kan dia kena checking. Oh iya ya. Pasti dia seumur hidup sama keluarga-keluarganya enggak. Si nama customernya aja biasanya udah ketahuan dia. Menghilangkan unit ketahuan gitu. Oh, gitu. Itu yang paling buruk ya, paling parah paling ya. Parah banget itu, paling parah ya. Parah itu kayak gitu. Sampai udah dicari nggak ketemu ya sampai sekarang ya. Cari udah nggak ketemu. Itu udah ya deg-degan ya, kita ngadepin audit. Harus gimana, harus ngomong dan itu nggak salah apa-apa. Iya, udah kita nggak tahu apa-apa kan. Tapi yang penting prosesnya benar sejak awal ya kita aman. Aman ya. Penting prosesnya benar. Wah, kacau. Sampai nggak ketemu, gengs, hilang. Ya nggak tahu kemana, entah hilang. Entah kecemplung kali atau ke laut, nggak tahu ya. Iya, dan kita juga biasanya sih dari awal udah bisa baca karakter customer ya. Dari ketemu, cara ngobrol kita udah tahu nih orang kayak gimana itu udah. Oh bisa ya? Bisa, karena mungkin udah banyak ketemu orang, jadi udah bisa ngebaca, oh nih orang kayak gini, nih orang itu udah tahu nih. Bisa baca karakter customer kayak gini. Ada trainingnya nggak sih kayak gitu? Nggak ada, biasa pengalaman aja sih. Kalau sering ketemu orang sama orang udah ini, oh yang gini paling ujung-ujungnya gini, udah tahu kita sih biasanya. Karena udah ngeri loh aja. Bisa ketahuan ya. Terus sama ngerabing data itu udah ketahuan sama kita. Kalau misalnya ada customer atau sales dari dealer mainin data rabing ketahuan sama kita. Kita tahu, kita feeling aja ini palsu nih pasti datanya. Ini nggak benar datanya, jadi ketahuan sama kita biasanya. Itu geng, jangan sekali-kali memasukkan dokumennya. Karena pasti ketahuan. Auto reject tuh gua. Auto reject bisa nanti di blacklist seumur hidup kayak tadi loh. Ya kayak gitu. Jadi bukan persoalan yang mudah ya kerja di dunia pembiayaan. Iya betul, banyak sih. Gua kira nggak akan sepelik seperti ini ya. Ternyata ada konsumen yang parah banget sama kayak gitu ya. Kalau yang ada yang lucu gitu nggak? Yang unik lainnya ada nggak? Kalau unik lainnya itu kan parah nih, banyak nih bener-bener konsumen parah lah ini, emang niatnya emang jelek lah. Iya. Kalau yang ini? Kalau uniknya sih ya gimana ya, karakter customer kalau udah butuh ya manis baiknya gitu aja dah. Nggak ada, kalau unik yang lain nggak ada sih biasanya. Masih biasa aja. Atau ada yang konsumen yang baik banget ke lu gitu? Oh ada, kalau yang atau baik yang banget. Dia suka apa? Kalau pas ketemu. Oh itu ya, ada. Baik banget karena udah dibantu atau mungkin karena udah sering ngajuin kredit lama kan, mungkin nambah unit lagi, jadi akhirnya kenal deket itu baik. Kalau itu sih banyak biasanya dari misalkan pinjaman dari satu PT itu biasanya dia ngajuin 1 unit, dari gitu ingatnya kan kalau udah biasa diproses gampang sama kita mudah, biasanya dia lanjut lagi tuh nambah lagi unit kedua, unit ketiga, udah dekat, udah saking dekatnya udah manjalah. Biasanya awal kita kayak Pak atau Mas biasanya manggilnya udah bro-broan, itu udah biasa, udah dekat tuh, kita udah akrab nanti. Biasanya kalau udah pinjaman lagi atau di mobil-mobil, walaupun kita udah beda bagian gitu, tapi pasti ingetnya sama gitu ya, sama gue gitu biasanya. Ivan nih gitu. Tetap nyarinya ya. Padahal udah beda loh. Udah beda. Gimana kayak gitu? Kalau kayak gitu gimana? Nggak apa-apa, kita oper ke teman lagi yang lain.
Oke. Nah, dia yang bantu proses, tapi taunya itu kan yang proses Ivan gitu. Gitu biasanya. Itu juga jaringan sih biasanya, kalau udah lama tinggal ini aja. Oh gitu. Antar insentifnya beda dong. Enggak kan, ntar itu udah dapat juga insentif jualannya. Oke. Beli tarif dia tetap dia dapat insentif jualannya. Oh, KPI-nya masuk ke teman gitu. Iya, KPI dapat, tapi insentif enggak masuk kita. Gitu. Iya. Luar biasa. Kedukanya ya gitu, banyak yang customer kabur, unit dibalikin. Itu kan karena kita ya istilahnya ada KPI itu booking itu untuk validnya sama Valid. kualitas kreditnya. Kualitas konsumen. Iya, kualitas profil ya? kreditnya. Kita untuk pembayaran itu lancar apa enggak? Karena yang kita proses kan kita yang approve, kita juga yang iniin, yang fake juga atau segala macam, kita yang bukan customer. Jadi kalau ada bermasalah pasti kita yang ditanya dulu. Kenapa nih? Ada Ya, apa kita dan yang- lain? Karena kita yang proses. Kita yang tahu. Kita yang tahu. Pasti Itu tanya. pasti yang ditanya kita duluan di depan. Tapi gue baru tahu loh, asli. Parah, maksudnya kalau ada konsumen gitu ya, maksudnya punya kepikiran untuk niat seperti itu gitu. Iya, benar. Sedangkan gue aja kayaknya terlalu riskan gitu ya, mau niat tuh kayaknya nggak ada. Kalau emang nggak mampu ya udah lah. Iya, Gitu lah. betul. Kalau emang nggak mampu udah lah, kalau nggak beli yang second lah gitu kan, jasa kredit. Kalau nggak beli yang murah 50 juta ya. Atau 30 mobil juga ada kan yang sekitar 30 juta, 50 juta, tapi kalian bisa kan nggak perlu yang mesti beli 200 juta, 300 Iya, juta. betul. Saya kemampuan Ternyata aja sih. nggak sanggup beli gitu kan, nggak mampu bayar kreditnya gitu kan, jadi malah jadi masalah pribadi atau masalah internal. Ada customer tuh banyak yang nggak tahu bahwa yang kita bantu itu, setelah kita bantu itu masih ada tanggung jawab yang proses yang mereka tuh nggak tahu. Jadi ketika ada masalah ya menurut mereka ya ngebalikin unit udah etikat baik, bener, udah etikat baik Bener. untuk kembalikin unit, bener. Tapi yang masalahnya ya ketika kitanya yang misalnya masih baru angsuran keempat, yang kelima, Karena dia udah nggak sanggup Iya, daripada dia udah nggak sanggup, dikejar-kejar, bener, mending betul. pulangin sekalian. Tapi kita kan KPI kita untuk proses kreditnya jelek. Jangan penembusan dosa lah gitu. Iya, lulus. Ya pulangin aja. Iya. Paling repot ngelelang aja. Kalau lelang ada lagi tuh, Oh, iya. urusan kita hanya. Tapi paling enggak ya kalau ketika balikin unit lebih baik, penting karena apa? Paling enggak perusahaan ya rugi. Iya. Karena kalau udah rugi kan pasti ditanya diusut tuh kenapa bisa sampai gini. Kalau kemarin waktu kasus WO itu unit hilang, wah itu bener panjang itu diusutnya. Panjang, padahal kita Iya. nggak tahu apa-apa lagi. Atau jadi dicari tahu lebih panjang sih. Sangat menarik ya. Ya maksudnya nggak gampang yang gue lihat gitu. Kalau ya oke, PO lancar, proses pencairannya kredit, Betul. syarat udah masuk, oke. Mau cepet PO-nya, keluar PO-nya, udah mobil bisa langsung bisa diantar gitu, nggak bayar. Ternyata ada hal-hal yang resiko yang besar gitu di belakang proses ini, apa, kredit Betul, kendaraan nih. Betul. Ya orang taunya beres aja udah ini, Tanggung tapi di jawabnya- belakang kita nggak tahu. Tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya ternyata. gede. Karena yang kita biayain kan bukan hampir ratusan juta. Itu jadi. Itu dia satu Iya, mobil. satu. Coba kalau misalkan punya konsumen berapa ratus kali aja. Belum lagi mobil kan barang bergerak. Nggak kayak rumah jelas diem. Kalau mobil kan barang bergerak di pusat mana. Untung mobil gua cash nih. Bagusan kes nih. Walaupun second, Iya. walaupun second tapi cash. Tapi hati gua paling nggak lebih tenang gitu. Apalagi di kondisi kayak begini. Jadi ketika kondisi begini, ya kita mikirin kebutuhan primer Betul, doang betul, jadinya betul. gitu. Nggak ada yang kebutuhan sekunder yang kayak gitu. Sebenarnya Betul. paling yang pertama, prioritas pertama ya paling nggak makan. Betul. Ada Mikirin yang jadi kayak betul. gitu. Oke. Ada lagi? Itu aja sih Om. Lebih Ada lagi? garis besarnya ya kayak gitu sih. Kalau untuk hal yang lucu lain sih yang ada sih lebih banyak dukanya kayaknya. Ya, dukanya. Customer. Yang ditanya. Kalau customer butuh ya dia manis banget Mas Ivan. Ya, gimana nih Iya. kabarnya? Jadi ini terus ya gitu. Itu kalau udah ada butuhnya udah bisa dibantu belum segala macam. Ya manis lah kalau udah Giliran dapet, gila dilepas. ditanya, Wah. udah ditanya.
Pak ini kenapa ya Pak tanggal segini belum ada pembayaran, saya ditanyain nih. Sabar Aduh. kenapa sih Mas, tenang aja saya pasti saya bayar. Padahal kan pada kondisi kita itu di situ nunggu report dia kapan dia janji bayar kan itu Iya, penting karena pas kita ditanya sama atasan pasti kita harus tahu kenapa dia nggak bisa bayar, Iya. alasannya kenapa, misalkan gajinya tertunda atau mungkin dananya belum terkumpul kenapa, kita butuh Iya. alasannya seperti itu. Kalau Oh. dia nggak ngasih keterangan itu Gak jelas. kita yang dikejar-kejar. Kalau ntar misalkan kita kasih keterangan palsu dicek Jangan lah. ditanya saya nggak bisa sih, ditanya lagi. Mendingan Iya. langsung tembak aja konsumen. Ntar ditanya. Dia nggak ngasih jawaban bos. Tarik aja udah. Udah rame itu pasti rumah. Udah rame. Penuh yang Ya, ngambil. Ya kadang-kadang kita punya etikat baik tapi orang lain belum tentu tahu maksudnya. Iya betul kayak gitu. Oke, Mas Ivan, thank you banget. Thank you banget. Siap. Thank you banget loh karena udah sampai 3 kali kan thank you-nya. Iya. Karena udah ini ya. Apa? Udah mau sharing, sharing mengenai pengalaman betul. kerja, terus ketemu konsumen yang aneh-aneh sampai ngilangin mobil. Parah banget ya. Terus masalah apa relaksasi ternyata di Iya, tempatnya. untuk COVID ini ada semua. Untuk COVID, selama COVID masih bisa ya, bisa. programnya masih bisa berjalan kalau misalkan ada konsumen yang mau melakukan atau mengajukan relaksasi masih bisa ya. Betul. Oke, sampai belum tahu nih, belum tahu ya sampai kapan, nggak belum tahu ya. Belum tahu. Ntar misalkan tiap bulan sih masih ada karena keadaannya masih kayak gini. Terus masih ada terus sampai kapan kita belum tahu. Iya, semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Bener, aduh. Kita juga udah baca, udah capek ya. Iya. Saya segala sisi sektor bisnis usaha semua udah drop, banyak yang udah banget. drop. Betul. Akhirnya mengimbas ke kita ini selaku karyawan. Betul. Berasa banget imbasnya. Berasa ya. Berasa banget. Sama gue juga. Udah berapa lalu? Udah 7 bulan gue. 7 bulan. Waduh, WFH. mantap. Makanya gue mengisi kegiatan gue yang kosong dengan membuat konten. Sukses terus Om. Ya, makasih Van, makasih banyak. Ya. Semoga sehat-sehat, kerjaannya lancar. Sukses Om. Terima kasih banyak. Oke, dari gue, semoga teman-teman yang nonton video ini pun juga segera ini ya, segera kalau ada yang sakit segera bisa sehat. Kalau misalkan ada yang kena masalah mengenai kerjaan kantor selama COVID ini, semoga juga bisa diselesaikan. Atau yang ada yang kena PHK, mohon maaf, jadi bisa kerja kembali, dapat pekerjaan yang baru lagi, yang lebih baik lagi. Ya, jadi bisa bertahan hidup. Betul banget. Itu yang penting tuh. Bertahan hidup. Nah, Sampai pandemi. dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan untuk subscribe-nya silahkan tekan tombol lonceng di samping kiri ya, samping kiri sekarang samping kiri. Dan juga tetap tongkrongin terus garasi mobil, seru yang review mobil di garasi rumah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.